Halo semuanya. Jadi di video ini kami mau ngejelasin tentang insecurity. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol ringan aja sih tentang insecure ini. Sebenarnya banyak ya yang ngalamin insecure ini kan, pasti. kayak penyakitnya semua orang gitu sih pasti. Apalagi sekarang kayak zamannya ini kan yang kayak yang orang-orang bikin TikTok Glow up di TikTok, di Instagram tuh pasti kayak banyak kali kan. Banyak banget. Apalagi kadang kalau kita lihat story orang atau posan Instagram orang kayak ih cantik banget ya dia, putih banget. Iya bener. Kita langsung kayak ngerasa ih Aduh, aku dia paling jelek gitu. sedunia gitu. Iya. Memang sih sosial media ini sebenarnya ada dampak baik dan buruknya juga sih. Kadang kalau misalnya kita terlalu berlebihan juga pakai Instagram atau TikTok, kadang kayak jadi toxic sendiri sama diri kita ya bener. kan. Sebenarnya sih tergantung pikiran kita masing-masing sih, bukan pikiran. Maksudnya kayak gimana cara kita nanggepin, cara kita mandangnya gimana. Sebenarnya kalau misalnya diubah juga bisa sih, kalau misalnya glow up kayak gitu, kayak oh dia aja bisa ngerawat diri dia supaya bisa jadi kayak gitu. Jadi kayak harusnya kita juga bisa. Kayak apa sih motivasi kali ya? Ya. Tapi emang kayak nggak semua orang yang bisa kayak merubah mindset diri kayak gitu. Tapi mau gimana pun, kayak mencoba positif apapun, kita pasti ada celah buat insecure-nya itu. Ya kan, kayak pasti insecure gitu, misalnya kelamaan nengok orang ini cantik banget atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya dibilang pernah insecure nggak mungkin enggak, pasti pernah. Jadi insecure biasanya apalagi gimana? kayak zaman-zaman sekarang kan banyak sih orang pasti kayak ngerasa aku kok nggak bisa ya seputih dia, atau Iya, aku nggak bisa ya secantik dia atau gimana gitu deh pokoknya. kalau kita ya paling ngerasa insecure kayak ini, ya ampun aku kok kurus sekali, aku hitam banget ya, kok bisa bening kayak aku kentang gitu kagak. Jadi kayak sedih sendiri, apalagi kalau misalnya lihat orang tuh kayak misalnya lagi nge-review skincare atau gimana, dia kan kayak lebih nge-shoot ke kulit wajahnya kan. Oh my god, nggak ada pori-pori, kayak gimana sih? Pori-pori Sementara besar, kita jerawatan, astaga, pori-pori segede badan, jadi kayak oke. Insecure kan bukan cuma kayak fisik doang kan, jadi kalau pencapaian atau kayak karir juga, sekolahnya, sekolah, kekayaan. kayak dia lihat ih bagus banget sekolahnya, aku cuma sekolah di sini. Iya benar. Atau nggak kayak kalian punya teman kalian tuh kayak mungkin kuliahnya di Oxford atau di mana. Aduh aku cuma di USU guys. Bener. Tapi sebenarnya ya gimana ya? Itu sebenarnya walaupun dimanapun kuliahnya tuh nggak tergantung nama universitas, nggak sih? Tergantung diri kamunya kita juga, ya tergantung diri kita sendiri gimana mau cara. kuliah swasta, kuliah negeri, dalam negeri atau luar negeri, itu ya tergantung diri kita sendiri sih. Benar. Ini kan lagi banyak-banyaknya di Instagram itu kayak nunjukin gimana betapa perfectnya dia gitu kan. Tapi banyak juga kayak public figure yang kayak lebih manusiawi gitu loh rasanya. Bener. Kayak dia ngajarin gimana kita supaya lebih mencintai diri kita sendiri. Gimana pokoknya yang menjadi manusia yang bener manusia gitu loh, yang normal gitu. Contohnya Hwasa, tau gak sih? Hwasa, idol K-pop. Iya bener. Kalian tau kan di Korea itu kayak beauty standard itu kayak wah yang harus kayak mata gede, terus pipinya kayak V line gitu, terus bener. kayak matanya harus double eyelid, harus Terus bibirnya kayak pelampi kayak turtle lips gitu kan. Iya. Terus juga badannya yang harus langsing banget, sekali ya kan, kakinya harus panjang. Tapi yang aku pernah baca, si Hwasa ini pernah bilang kalau misalnya dia itu nggak termasuk sama beauty standarnya Korea, dia bakal buat beauty standarnya sendiri. Kayak bagus sekali sih pikiran. Itu tadi aku bilang pola pikir kita masing-masing. Terus kayak siapa lagi ya salah contoh-contohnya, sebenarnya banyak ya. Dan Hwasa tuh termasuk salah satu kayak idol yang mendobrak beauty standard itu kan.
kayak suka kali sih sama dia, kayak orangnya positif gitu. Siapa lagi sih kalau misalnya dari Indonesia sih siapa ya? Kemarin ada sih Tara Basro, dia kemarin Tara Basro ya. nge-post ya di Instagram dia. Si Tara Basronya itu kayak gimana sih? Kayak ini sih nunjukin kalau perempuan itu ya wajar ada perut kayak buncit, belipet, itu normal. Itu Terus kalau normal. misalnya kamu punya stretch mark itu juga normal. Itu manusia gitu ya kan. Itu orang yang suka makan. Semua normal, punya badan Iya. kurus, punya badan gendut. Ya, itu pendek, normal. Itu semua normal. Oh, dan ada lagi baru-baru ini Nival lihat di Instagram gitu, muncul di explore sih. Si Tipang, tau nggak si Tiara Pang, kayak kenapa? istrinya si itu Arif Muhammad. Dia kayak abis melahirkan gitu kan anaknya si Ibrahim kemarin, dia kayak ngefotoin stretch mark di perutnya gitu. Jadi dia itu bilang di captionnya itu kayak intinya gini, kalau misalnya dia pas pramuka dulu, misalnya dia kayak berhasil melakukan sesuatu apa misi atau apalah gitu ya, dia pasti dapat achievement gitu kan, dia dapat penghargaan, dan dia kayak menganggap stretch marknya itu sebagai achievement dia karena udah berhasil melahirkan si anaknya itu ke Itu dunia. bagus banget loh, kayak nganggap yang dilihat orang sebagai kayak kekurangan, tapi kita anggap itu sebagai suatu kelebihan, penghargaan gitu kan buat diri. benar. Lagi-lagi itu adalah pola pikir Seandainya semua orang masing-masing. bisa ya kayak punya pola pikir kayak gitu, kayak misalnya cantik itu nggak harus mulus, yang Cantik itu nggak harus putih, nggak cantik harus itu nggak harus nggak kurus. nggak itu semua nggak harus. Karena ya ini juga manusia, masa mau sih kayak disamaratakan harus Iya benar. Lagian semua kan punya kekurangan kelebihan masing-masing gitu. Terus kalau misalnya kita merasa insecure, kita tuh nggak boleh kayak lihat kekurangan kita mulu. Kita Bener, pasti punya kelebihan. Aku pernah tuh ngerasa insecure banget karena aku punya bahu yang kayak terlalu kurus, kecil kali gitu kan. Terus kayak bahu aku tuh lebih lebar dari pinggang dan aku nggak punya pinggul yang kayak flat gitu kan. Terus aku lihat salah satu influencer gitu, dia merasa kayak bahu dia tuh kayak rada kayak turun gitu kan. Dia merasa nggak pede sama bahu dia kayak gitu. Sebenarnya malah kita jadinya pas kita lihat dia, kita jadi bersyukur, alhamdulillah aku Bahunya normal gitu. lurus aja gitu. Iya bener. Sama kayak misalnya mata, perempuan pasti kan pengen punya mata yang gede, meskipun punya mata yang gede tapi dia pengen yang lebih gede lagi gitu kan. Ada Tapi puas gitu ya. manusia ini kayak nggak ada puasnya sama sekali gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya harus mengubah pikiran kita gitu loh. Harusnya kalau bersyukur. Banyak orang yang kayak pengen punya mata normal gitu. Seenggaknya dia bisa ngelihat aja gitu. Atau maaf ya, kayak matanya nggak simetris gitu, yang kanan nengok mana, kiri nengok mana gitu. Jadi bagus bersyukur aja punya mata yang normal, masih melihat. simetris, melihatnya juga masih bagus gitu. Jadi kayak Jadi banyak sih hal-hal kecil yang bisa kita syukurin gitu Iya, kan. benar. Kalau misalnya kayak kamu punya tangan tapi tangan kamu nggak selentik perempuan Iya. lain contohnya, ya udah biasa aja gitu. Karena itu normal juga, Itu normal. perempuan nggak mesti punya tangan yang panjang lentik bagaimana, tapi Iya. itu nggak boleh kayak melihat ke atas terus ya kan, kayak kita harus ke bawah. Karena tangan lentik itu kayak nggak berpengaruh sama sekali gitu loh sama kinerja kamu. Bisa jadi tangan kamu yang kayak tangan setengah perempuan itu tangan kamu bisa main alat musik, kamu bisa masak, kamu bisa segala macem, kamu bisa ganti baterai mobil, mungkin bisa ganti ban mobil segala macem. Kan belum tentu tangan lentik itu bisa kayak gitu juga. Pokoknya nggak ngaruh mau tangan kamu bentuknya kayak gimana gitu sih. Sebenarnya yang paling penting itu di dalam tubuh seseorang itu loh pikiran sama hati sih. Benar. Jangan negatif thinking terus, jangan jangan merasa kayak kurang puas Iya. terus gitu. Terus kayak benar-benar harus bersyukur lah kan,
setidaknya tubuh kamu tuh bisa melakukan, bisa berjalan, bisa kemana-mana. Jadi jangan benci diri kamu sendiri karena entah kamu punya kekurangan fisik, entah kayak mungkin kulit kamu nggak sesuai sama bilang orang-orang kalau kulit gue itu jelek, tapi sebenarnya itu enggak ya kan. Jadi kayak lebih cintai diri sendiri aja karena diri kamu tuh udah banyak ngelakuin banyak hal ya nggak? Ya itu dia, kayak lebih berterima kasih sama diri sendiri. Harusnya kamu bersyukur sama diri kamu, kayak kamu hebat loh udah bisa Iya, ngelewatin semuanya gitu. Sebenarnya. Itu sih ubah mindset. Terus hati kamu tuh harus dijaga, jangan suka iri sama orang. Iya benar. Jangan suka iri sama orang, please. Mungkin kalau iri boleh, tapi jangan berlebihan sampai dengki gitu. Iya, nggak sih? iya benar. Jadi mungkin buat jadi motivasi ya, misalnya kita wah kayak gitu. Jadiin semuanya jadi positif aja, jangan Iya. malah kalau kita insecure tuh jadi kita down terus kita nggak kayak menyalahkan diri sendiri. Aku kan dengan itu kan bodoh. Padahal Padahal kamu tuh bisa. Bisa. Gitu, ya. ya tergantung kamunya sendiri, jangan gimana ya, pokoknya harus bisa ini sih ngerubah pikiran negatif Pikiran kamu itu sih, itu, intinya ke di pikiran ya, benar-benar. ubah semuanya positif gitu loh. Oke. Oh terus aku punya tips, misalnya kamu insecure gitu gara-gara lihat postingan kan biasanya ini udah Postingan, bener. kita berdua lakuin Iya, sih, bener. dan kita berdua juga sering kayak ngobrol-ngobrol, aku ngeblok si ini loh, oh ketahuan. Jadi gini tipsnya itu, misalnya kamu lihat postingan atau gimana atau akun yang membuat kamu insecure gitu, kamu blok aja. Jadi itu doang sih yang mau kita chat-chatkan hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan ingat jangan lagi, insecure. nggak boleh itu nggak boleh. Oke. Bye bye.